Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini nanti saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung bergabung aja dulu. Linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Nah, oke, kita akan langsung mulai aja. Kita akan menuju ke Telegram. Jadi memang semua toolsnya Wisdom and Invest, fasilitasnya semua memang melalui Telegram ya, tapi kita udah ada fasilitas baru nih. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat sinyal-sinyal trading yang lebih live, maka bisa menggunakan TradingView dan menggunakan toolsnya Wisdom and Invest di TradingView ini ya. Cara-caranya bagaimana? Nanti teman-teman tinggal tanya aja ke adminnya ya. Adminnya itu ada link Telegramnya udah saya share juga di deskripsi di bawah. Teman-teman tanya-tanya dulu, admin kira-kira kalau mau mendapatkan tools dari Wisdom and Invest atau sinyal-sinyal Wisdom and Invest, maka yang di TradingView bagaimana sih caranya gitu ya. Nggak jadi juga nggak apa-apa ya, teman-teman silakan banyak-banyak bertanya dulu supaya tahu kira-kira tools yang mana yang cocok buat teman-teman. Nah, tools Wisdom and Invest ini bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama, kalau yang di Telegram ini ya, yang pertama yaitu tentunya dengan berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Ya, langganan fasilitasnya itu banyak banget ya. Jadi bukan cuma tools yang saya share di YouTube ini karena waktunya terbatas. Jadi saya nggak bisa share semuanya, semua informasinya nggak bisa di dalam waktu yang singkat ini. Nah, jadi untuk teman-teman kalau ada yang tertarik, besok nih kebetulan kan hari Rabu. Kita ada acara Zoom, jadi teman-teman bisa ngeliat fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja sih. Dan ini kita adakan rutin, terbuka untuk umum, jadi siapa aja bebas join secara gratis, yaitu di besok hari Rabu jam 8 malam dan hari Sabtu pukul 4. Jadi buat teman-teman kalau besok nggak bisa join, it's okay, masih ada kesempatan ya di hari Sabtu, dan ini gak ada rekamannya ya, karena benar-benar teman-teman tuh ikutan Zoom secara live dan bisa ngeliatin fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja. Juga bisa sekalian tanya-tanya loh, jadi konsultasi dengan coach yang membawakan Zoom-nya ini. Terus yang kedua, tentunya dengan cara teman-teman bisa mendapatkan tools ya Wisdom and Invest ini secara gratis juga. Gampang banget caranya, tinggal buka rekening aja melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi buka rekening sekuritas ya, ini buat teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin baru punya satu, terus mau buka lagi satu untuk swing, yang satu untuk fast trading, atau mau bukain tabungan misalnya untuk anak-anaknya, atau istrinya, atau saudara-saudaranya minta tolong dibukain, itu bisa juga ya. Jadi sembari buka rekening sekuritas, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bonusnya banyak banget nih. Oke, eh kalau yang di TradingView itu agak beda ya. Bias kayaknya sih nasabah nggak dapat, tapi saya agak kurang, saya lupa-lupa ingat. Coba teman-teman tanya dulu, kalau nggak salah masih ada free trialnya yang tools Wisdom and Invest di TradingView ini ya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan waktu itu programnya kalau nggak salah Win bagi-bagi angpau. Nah, tanggal berapa terakhirnya saya agak lupa. Coba cek juga di Instagram Wisdom and Invest ya. Lalu kalau teman-teman ada yang tertarik untuk mengetahui produk-produk reksadana juga, nah Wisdom and Invest ada kerjasama dengan Saya Kaya. Nah, di kemarin saya ada ngadain IG Live ya dengan Saya Kaya membahas tentang produk-produk reksadananya. Buat teman-teman kalau yang mungkin masih takut trading saham atau mungkin merasa kok trading saham kayaknya susah ya, daripada titipin uangnya ke orang lain untuk ditradingkan, mendingan teman-teman beli aja instrumennya reksadana ini ya, karena tentu lebih aman daripada titipin uang ke orang lain gitu. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau mau lihat-lihat dulu, bisa lihat di Instagramnya Saya Kaya. Oke, kita akan bahas masuk ke chart nih. Kita akan bahas kompositnya dulu tentunya, biar teman-teman tahu kira-kira indeks kita tuh mau kemana sih kondisinya. Nah, sebetulnya kondisi sekarang tuh lagi sideways di area sini. Dan hari ini aslinya net sell kembali ya, padahal kemarin tuh udah oke tuh. Sudah mulai net buy, ada inflow lagi dengan harapan mudah-mudahan bisa breakout dari sini. Jadi karena dia lagi sideways,
kita masih menunggu ya konfirmasinya akankah dia breakout atau dia breakdown. Jadi kalau dia breakout maka oke. Kalau dia breakdown maka sebaiknya teman-teman juga jangan lupa ya atur kembali strateginya. Barangkali mau kurangin dulu barang-barangnya, barang-barang saham yang terutama yang blue chip ya. Kurangi dulu porsinya lalu perbanyak dulu cashnya. Karena nanti kita tentu akan serok kembali saham-saham blue chip di area-area support. Di sini ada support, di sini juga ada support ya, 6.700 dan 6.558 tuh di area sana. Jadi kita masih menunggu konfirmasi. Hari ini net sell, tapi kan baru 1 hari, kita harus lihat dulu konfirmasinya, dia breakout atau breakdown. Eh, saya juga mau share ini ya, screener NBSA, jadi supaya teman-teman bisa lihat saham-saham apa sih yang lagi diakumulasi oleh asing. Yang pertama ini ada BP. Nah ini kalau BP itu sebetulnya sahamnya agak volatil ya, sehingga agak meragukan nih, beneran nggak sih ini asingnya asing beneran atau asing-asing atau mungkin ada market maker yang menggunakan ini ya, akunnya akun forex. Ada ADRO, INKP, ICBP, dan lain-lain. Oke. Ini di atas sudah diurutin, jadi yang paling atas itu yang net buy-nya paling tinggi, semakin ke bawah semakin sedikit. Dan kalau yang minus itu artinya asingnya net sell ya. Nah, kalau tadi kita pakai chart dengan perintahnya itu SDX Composite, jadi ini caranya itu gampang banget ya, tinggal diketikin aja lalu chartnya langsung keluar dan memberi kita informasi-informasi. Nah, chart SDX ini untuk memberi informasi asingnya net buy atau net sell. Tadi saya lupa jelasin ya, kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau orange-orange artinya asingnya net sell. Coba kita menggunakan chart satu lagi untuk kalau yang tadi kan kita liatin foreign flow, kalau sekarang kita akan melihatin dari sisi teknikal ya. Biasanya saya menggunakan chart Win X Composite nih perintahnya. Yang dilihat dari chart ini tuh apa sih? Biasanya saya ngeliatin adalah momentumnya. Jadi cara menggunakan tuh gampang banget si chart Win ini. Tinggal lihat ada momentum berwarna biru Ben Hur atau enggak. Kalau ada biru Ben Hur seperti ini, maka masih oke ya. Kecuali dia berubah warna menjadi biru tua. Kalau biru tua seperti ini dan semakin mengecil, artinya potensi akan reversal. Sama seperti warna merahnya juga, ketika dia semakin menurun ke bawah, ya, semakin mendalam, merahnya semakin dalam, itu tidak oke. Tapi ketika dia berubah menjadi merah tua, artinya potensi reversal. Sama seperti di sebelah sini. Jadi kita bisa gunakan ini untuk strategi-strategi kita untuk menganalisa secara teknikal. Jadi gampangnya tinggal lihat aja momentumnya. Dia biru kah, dia merah kah, dia berbalik arah kah, menjadi biru tua atau merah tua. Nah, kita tinggal ngelihatin momentumnya aja ya. Jadi untuk IHSG kita, dia lagi di support nih, ada garis win line. Dan momentumnya sebetulnya hari ini, per hari ini ya, masih berwarna biru Ben Hur. Jadi kita masih perlu konfirmasi lagi sama seperti teknikal yang tadi saya sebutkan, bahwa dia lagi on support, harus ada kepastian apakah dia breakdown atau dia breakout. Nah, kita masuk ke saham yang pertama, yaitu BRMS. Nanti saya akan gunakan chart yang satu lagi ya, yaitu GD. Nah, GD ini adalah chart yang bisa teman-teman dapatkan ketika mendaftar membuka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi dengan chart GD ini teman-teman gampang banget analisanya, gak perlu galau-galau atau nunggu-nunggu nanya-nanya dulu ya. Kalau nanya-nanya, belinya di mana, jualnya di mana, nanti jadinya terlambat. Belum tentu juga orang sempat jawabin secara cepat ya. Kalau kita perlu action cepat, maka sebaiknya bisa menggunakan chart ini untuk mengambil keputusan atau mengambil pertimbangan-pertimbangan. Chart win tadi seperti di awal yang saya ceritain, yang saya sampaikan bahwa untuk chart win ini kita tinggal ngelihat momentumnya aja. Kalau di sini terlihat ya momentumnya berubah, berwarnanya tuh biru Ben Hur dan semakin mengecil. Jadi di sebelah sini tuh ini sudah muncul ya dari beberapa candle yang lalu nih. Ini juga muncul segitiga merah, artinya harusnya sudah exit. Entry-nya di mana? Entry-nya mungkin waktu di sebelah sini ketika dia breakout disertai dengan adanya momentum. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah exit
Kalau keburu taking profit, maka taking profit, atau udah pasang trailing stop, udah kena, maka exit dulu ya. Nanti sambil menunggu, mungkin menunggu sinyal entry selanjutnya. Jadi untuk BRMS ini seharusnya sudah exit dan masih wait and see, walaupun hari ini candle hijau belum tentu dia akan langsung berbalik arah ya. Kita masih menunggu kepastian dulu. Nah, kalau chart gede yang ini, cara menggunakannya juga gampang banget. Yaitu tinggal ngeliatin aja titik hijau dan titik merahnya ya. Titik hijau itu artinya entry, nih, titik hijau artinya entry dan titik merah artinya exit. Jadi seharusnya di candle ketiga yang kemarin itu sudah exit tuh. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah sempat taking profit ataupun sudah pasang trailing stopnya. Nanti tunggu di area support aja nih. Di sini ada support, dia udah di generate langsung by system. Jadi teman-teman nggak perlu bingung supportnya di mana ya, resistnya di mana ya. Ini oleh sistemnya Wisdom and Invest sudah dibantuin ya. Ada garis, kalau garisnya hijau maka yang di kanan juga akan berwarna hijau, garis yang coklat maka warnanya juga akan coklat. Jadi gampang banget untuk dilihat. Jadi nanti lihat dulu di area support 173, 175, akankah dia mantul? Kalau mau spek buy silakan, tapi jangan lupa kalau dia breakdown maka disiplin juga untuk exit ya. Resistnya nih terlihat juga garis-garisnya 195 dan 204. Kalau cara baca candlenya, kalau tadi kan saya bahas sinyal entry exit menggunakan titik hijau dan merah. Nah, pasti teman-teman ada yang bingung. Kok candlenya ada yang warna oranye, ada yang warna hijau dan hitam, itu apa sih? Yang oranye itu sifatnya sebetulnya spek buy ya. Jadi dari hitam ke oranye sifatnya spekulatif. Tapi kalau masuk hijau artinya hold. Begitu dia muncul titik merah, maka otomatis candlenya pasti akan berubah menjadi warna hitam, artinya exit. Dan selama dia masih berwarna hitam, artinya tidak ada action dulu. Jadi jangan entry dulu, belum ada sinyal-sinyal entry. Dia menunggu, kalau mau kepastian maka tunggu titik hijaunya, atau mau spekulasi langsung, spek buy di area support itu boleh-boleh banget, yang penting disiplin aja ya. Oke, kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu PTPP, dan saya akan share juga chart GD-nya ya, PTPP. Menggunakan WIN, paling gampang nih, tinggal lihat aja momentumnya. Jadi dari kemarin ya, candlenya walaupun merah, tapi momentumnya berwarna biru Ben-Hur. Ini menarik ya, jadi masih hold aja, cuma ada resist nih. Sini ada garisnya tuh, itu adalah resistnya, angkanya yang kotak-kotak ini adalah 700. Yang sebelah sini juga ya, merupakan angka dari garis-garis ini. Jadi itu adalah support dan resist yang bisa teman-teman gunakan dalam mengatur strateginya. Selama dia di atas garis winline ini masih bagus. Jadi PTPP saat ini sih masih hold, cuma karena di area resist, kalau teman teman-teman mau taking profit dulu sebagian, it's okay. Kecuali dia bisa breakout ya. Kalau dia mampu breakout, maka hold aja nih. Artinya bagus, akan lanjut terus naik ke atas. Yang belum punya gimana? Buy on weakness aja, oke? Supportnya bisa pakai yang sini ya, garis winline 650. Nah, kita pakai chart yang kedua, yaitu chart GD. Jadi saya mau kasih tahu bagaimana cara menggunakan chart-chart ini dengan cara gampang. Sehingga kalau teman-teman sudah membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, udah tahu cara pakainya secara gampang. Atau biasanya setiap pagi kita ada share juga ya, sekitar 10-15 chart secara gratis. Itu bisa teman-teman manfaatkan juga di Telegram. Jadi jangan lupa untuk bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest dulu, atau di Instagram juga boleh ya. Tapi biasa kita bagiin chart secara gratis itu di Telegram setiap pagi. Jadi begitu di-share oleh para timnya Wisdom and Invest, teman-teman udah tahu nih cara menggunakannya dengan baik dan benar ya. Eh, ini tinggal lihat titiknya. Jadi titik hijau artinya entry, sifatnya tentu spekulatif karena candlenya masih orange ya. Dan selama dia masih berwarna hijau, candlenya belum ada titik merah, maka di hold aja. Ini juga ada statusnya tuh, di hold aja ya untuk PTPP. Sama seperti analisa saya tadi menggunakan chart WinX, masih hold karena momentumnya masih bagus, cuma dia di area resist aja, sehingga mau taking profit sebagian boleh. Kita lanjut ke agro.
Agro, untuk agro, momentumnya juga masih oke nih. Wah, teman-teman pinter-pinter ya nyarinya ya. Momentumnya masih oke, pixelnya juga masih oke. Jadi lagi konsol nih di area sini. Dia masih di atas garis win, masih bagus. Ini jadi supportnya 398 dengan resist 472. Selama dia masih di atas garis win line, ini hold aja ya. Momentumnya sih masih oke. Mudah-mudahan dia bisa lanjut terus naik ke atas. Oh, di sini sebenarnya ada statusnya juga nih, hold-nya ya. 17% ini floating profit diukurnya sebetulnya dari garis win line ketika dia breakout. Tapi kalau teman-teman telat masuk juga nggak apa-apa, buy on weakness tentunya ya, mudah-mudahan. Jadi tinggal di hold aja. Kalau pakai chart GD, sinyal entry-nya juga sejak muncul titik di sini, jadi tetap buy on weakness. Mungkin kalau teman-teman ada yang baru entry, pasti candle ini atau kemarin itu masih statusnya juga hold aja. Memang lagi di area resist ya, jadi dia lagi testing resistnya. Kalau teman-teman belum entry, ini justru kesempatan nih. Wait and see dulu. Tunggu sampai dia merah atau koreksi ya, ada koreksi, maka bisa spec buy on weakness. Supportnya yang ini garisnya tuh ada dibentuk ya 398. Jadi bisa buy on weakness, barangkali dia akan koreksi dulu ke sini, baru nanti dia mantul. Nah, itu teman-teman bisa spekulatifnya di sana. Tapi kalau dia keburu breakout, maka boleh juga ya untuk spek buy pas dia breakout. Candlenya sih sebenarnya masih hijau, jadi masih hold aja sampai muncul titik merah, maka artinya exit. Oke, kita lanjut ke Befik. Befik. Nah, Bafik, ini momentumnya juga menarik. Jadi Big Bang, banking finance ya, sektor finance lagi menarik banget. Mungkin karena ini ya, Big Bang-nya juga oke, sektor finance laporan keuangannya bagus. Jadi mungkin ini pada kecipratan juga nih. Untuk momentumnya sih masih oke, hanya aja ini nggak liquid. Sayangnya ini tidak liquid si Befiknya ini. Lihat ya, AVG total transaksi atau rata-rata transaksi itu masih di bawah 1 miliar. Total transaksi hari ini juga di bawah 1 miliar. Lihat volumenya juga kering banget. Jadi saran saya sih mendingan cari saham lain yang lebih liquid ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman entry di saham seperti ini. Momentumnya sih bagus, tapi yang namanya saham tidak liquid ini gampang banget dinaikin ataupun diturunin. Jadi tergantung bandarnya banget ya. Kecuali kalau sahamnya benar-benar liquid, maka biasanya pasti bandar pun kalau mau naikin harga agak tinggian dikit lah, agak lama dikit lah. Kalau ini nggak liquid, dia hari ini naikin habis itu taking profit selesai gitu. Jadi lebih baik sih cari aja saham-saham lain yang lebih liquid lagi. Ini sih momentumnya oke, tapi karena ini saham gorengan, jadi sebenarnya tergantung bandar ya, tidak begitu menjadi bahan pertimbangan banget sebetulnya. Dengan supportnya di 105 dan resistnya di sini ya, kayak yang kemarin berapa tuh? 117 sepertinya itu. Tapi ingat saham ini tidak liquid. 118 kemarin. Ya, 118. Ini soalnya angkanya oleh sistem nih, 118 ya. Jadi supportnya di sini 105, resist 118. Ini karena nggak liquid untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya switch aja ke saham yang lain ya. Pilih saham yang lain aja. Kalau dari GD, spekulatifnya sudah sejak di sini. Ini ada resist ya, kelihatan 117 itu memang resist di sininya. Kalau high kemarin sih 118, tapi kita ambil kira-kira aja ya, nggak jangan pas-pas karena kadang-kadang juga nggak disentuh itu 118-nya. Jadi ini support 104, resist 117. Kalau mau spek buy, ya mungkin area-area support, tapi ingat ya, sekali lagi saya tekankan saham ini tidak liquid, jadi gampang banget dinaikkan dan gampang banget diturunkan, sangat volatil sekali. Buat yang tidak terbiasa trading saham begini, mendingan cari aja saham lain yang lebih liquid. Lanjut ke MLPL. Oke, kembali ke MLPL. Nah, MLPL momentumnya sih ada perbaikan, jadi sebenarnya cukup menarik ya. Di sini juga trennya ada perbaikan, ada potensi sih mudah-mudahan bisa mantul.
Dengan support tentunya kita bisa pakai support yang di sini aja nih. Di area berapa tuh? 97 ya. Di area 97, tapi pastiin mantul dulu ya. Kalau breakdown mendingan sih hindari aja dulu karena belum tentu dia bisa mantul. Jadi tunggu mantul baru spekulatif buy. Ini juga nggak liquid ya. MLPL total transaksi rata-ratanya hanya di 2,9 miliar. Di sini nggak terlihat volumenya belum oke-oke banget, nggak seperti di sebelah sini nih, volumenya kan lumayan tuh. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya mau trading saham pun sebaiknya di saham-saham yang ada volumenya, jadi lebih enak ya. Eh, Kalau volumenya lebih liquid, otomatis pasti bandar nggak sekali doang gitu loh. Karena mereka menggunakan uang yang cukup besar ya. Kalau uangnya kecil maka cukup ditarik sebentar, habis itu dijualin. Jadi hati-hati ya untuk saham-saham yang tidak liquid seperti ini. Tapi kalau teman-teman tetap mau trading maka silakan aja sih. Saya sih sebenarnya nggak saranin ya. Jadi tadi itu supportnya sudah, resistnya sebelah sini ya 112. Kita lihat menggunakan GD. Untuk GD candlenya sih masih hitam, jadi belum ada action ya. Apalagi chartnya si GD ini sebenarnya adalah trend follower. Sehingga sebetulnya teman-teman perlu pengetahuan seenggaknya tentang tren. Jadi menggunakan toolsnya tuh harus yang tepat. Kalau dia uptrend maka enaknya menggunakan si GD. Wow, chart win juga sebetulnya trend follower ya, tapi karena dia lebih kompleks sehingga kita bisa digunakan di setiap tren sebetulnya. Jadi kalau lagi sideways, misalnya titiknya berwarna pink, kelihatan gitu, oh dia lagi sideways dan kita tradingnya adalah tektokan aja. Nah kalau ini trend follower, sehingga kalau candlenya masih berwarna hitam ini belum ada action apa-apa, belum belum ini ya, belum ada sinyal entry. Support 98 tuh. Oke, Okas. Kita masuk ke Okas. Nah, Okas cukup menarik. Cukup liquid juga ya, rata-rata transaksi di 5,9 miliar. Ini ada volume, nah seperti inilah kalau mau trading saham gorengan juga oke sih, nggak ada yang larang ya. Yang penting cari sahamnya tuh at least ada volumenya. Jadi kalau misalnya bandar yang mau narikin, pasti nggak cuma sekali doang, akan lebih lama gitu proyeknya. Ini seperti di sini ya, ada volume, maka dia harganya juga akan cukup oke tingginya. Nih momentumnya juga bagus, ini juga momentumnya oke. Maka si Okas ini masih hold aja ya. Dengan support, dia lagi di support nih garis win 155, selama di atas garis win masih oke. Mudah-mudahan segera breakout dengan resist selanjutnya 183, 198. Jadi ini masih hold aja ya untuk si Okas. Sinyal enternya udah ada sejak sini di segitiga hijau, pixel hijau-hijau, volumenya gede dan ada momentum berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Floating profitnya ini 56%, tapi diukurnya kan dari bawah banget nih. Kalau terlambat ya mungkin 10-20% masih oke lah ya. Nah, happy cuan kalau yang udah punya Okas ini tinggal pasang trailing stop aja. Kalau menggunakan chart GD, sinyal entry-nya udah sejak sini ya. Dari paling bawah memang kalaupun telat entry maka entry-nya paling di sini tentu buy on weakness karena dia bikin ekor dulu tuh. Jadi buy on weakness. Dan beberapa candle kemarin sempat exit ya muncul titik merah tapi ini udah muncul titik hijau lagi. Jadi mudah-mudahan akan lanjut naik ke atas. Supportnya nih ada garisnya nih. Yang hijau 146, yang warna coklat itu 142 dengan resist 175. Kita lanjut ke Chen. CENT ini sebetulnya juga nggak liquid-liquid banget. Oh, saya lupa mau kasih tahu. Okas, Okas, oh enggak, salah, salah, salah. Oke, Chen ya, kita kembali ke Chen. Nah, ini sebetulnya sih bagus, dia di atas garis win line, dan ada momentum yang semakin meningkat, tapi ingat, dia tidak liquid, volumenya juga nggak gimana-gimana banget ya. AVG total transaksi masih di bawah 1 miliar, total transaksi juga masih di bawah 1 miliar. Sehingga gampang banget untuk dinaikkan dan diturunkan. Kalau teman-teman yang tetap mau entry pun harus jaga ya portonya, jangan terlalu nafsu all in, terus ternyata portonya bobotnya besar lagi. Nanti ngalahin bandarnya, akibatnya nanti harganya malah dihancur leburin. Jadi hati-hati ya. Ingat,
pesan-pesan saya. Jadi kalau misalnya tidak liquid, maka jangan gede-gede, apalagi bit overnya tipis, itu bisa hilang tiba-tiba, bisa diguyur tiba-tiba karena nggak liquid ya. Jadi kalau mau entry sedikit aja, ini sih masih oke. Kalau teman-teman masih punya, maka masih boleh di hold dengan area resist 123 tuh. 121 sampai 123. Supportnya garis winline itu 106. Tapi ingat ya, ini tidak liquid, jadi gampang banget dinaikin ataupun diturunin. Hari ini bagus, bisa jadi besok tiba-tiba langsung jelek karena diguyur sama bandarnya. Oke, eh ini titik hijaunya sih dari sini ya, sebelah sini sinyal entry dan masih berwarna hijau, artinya masih hold dengan area resist. Di sini juga ada garisnya 120, 121, next resist 130, 131. Supportnya nih karena dia di atas garis ini berarti ini menjadi support 110, support di bawahnya yaitu 93. Nah, gampang banget kan ya untuk ngebaca chartnya Wisdom and Invest. Jadi bisa bantu teman-teman dalam menganalisa biar nggak galau-galau. Daripada setiap kali nanya-nanya mulu, nanti malah ini ya, telat mengambil keputusan. Untuk ASLC, ini menarik sebetulnya. Dia masih di atas garis win line. Momentumnya malah mulai muncul nih. Jadi bisa spekulatif ya. Ada area support, yaitu 98. Garis win line-nya di 98. Dengan resist, ini ada angkanya juga tuh. 110 udah mulai muncul. Next resistnya 130. Jadi ini masih oke. Kalau teman-teman baru mau entry, maka sebetulnya bisa spekulatif buy untuk si ASLC ini ya. Buy on weakness aja. Likuiditasnya sih oke lumayan. Rata-rata transaksi mulai di 3,59. Jadi yang tadi yang nggak ada volume, ini mulai ada volume. Nah, jadi menarik. Rata-rata volumenya mulai meningkat. Jadi mudah-mudahan semakin liquid. Menggunakan GD. Chart GD, entry-nya sejak sini. Dan masih belum ada sinyal exit ya. Masih di hold. Ini malah candlenya berubah menjadi warna hijau. Jadi mudah-mudahan dia bisa breakout nih. Bisa lanjut naik ke atas. Jadi masih oke. Tinggal di hold aja. Lanjut. Prey. Ini saham baru ya. Biasanya saham baru oke. Ini udah oke sih. Maksudnya masih bisa kita lihat. Biasa kalau saham baru IPO, kadang-kadang masih baru segini chartnya mau dianalisa susah ya. Nggak bisa. Teknikalnya nggak ada. Kalau ini masih oke nih. Tinggal di hold aja. Volumenya mulai ada lagi. Momentumnya mulai ada lagi. Sinyal entry-nya dari sejak sini. Waktu di sebelah sini juga breakout. Jadi tinggal hold aja. Kan cara gampang bacanya itu adalah ketika dia mulai ada momentum pixel hijau-hijau, apalagi dia breakout ya. Ini artinya oke banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah punya, sudah entry, tinggal pasang trailing stop aja. Dengan area resist ini ada garisnya, yaitu angkanya 900 ya. Jadi udah mulai deket-deket nih. Tinggal 20 lagi dia mencapai area resistnya. Tinggal pasang trailing stop, kalau baru mau beli, resikonya udah gede ya. Ini tinggal hold aja nih seharusnya nih, si prey ini. Dede Prey. Coba kita cek kaki-kakinya. Menarik nih sepertinya. Kaki, terutama di 5 menit. Udah lama kan saya nggak share HKHK 5 menit ya. Biasanya menggunakan HKHK 5 menit itu fungsinya untuk fast trading. Jadi dari win line, ini chart win bagus. Momentumnya masih meningkat. Jadi tinggal lihat seperti yang tadi saya bilang ya. Momentumnya berwarna biru Ben Hur itu bagus. Tinggal di hold aja. Kalau yang momentumnya titik pink seperti di sebelah sini, tengah-tengah ini nih, dia artinya lagi sideway. Kalau sideway artinya tektokan aja. Jadi gampang banget ya menggunakan chartnya Wisdom and Invest. Momentum titik pink, sideway, tektokan. Momentum merah, hindari. Momentum biru, entry. Apalagi momentumnya tinggi-tinggi dan semakin meningkat disertai dengan volume. Yang ini, chart GD, sinyal entry-nya sudah sejak sini ya. Dan statusnya juga masih hold, candle-nya masih hijau. Tinggal tunggu sinyal exit, maka exit. Masih oke. Nah, hak-hakinya. Ini yang secara daily ya. Aku cek. Ya, secara daily. Jadi hak-haki ini analisanya adalah menggunakan frekuensi analyzer. Fungsinya untuk mendeteksi adanya transaksi dalam lot besar. Terutama saat dia sideway. Itu oke banget ya. Ini bagus berarti. Makanya dia breakout.
Dan nah, jadi frekuensi analyzer itu bukan sinyal entry, tapi hanya untuk supaya informasi aja kita tahu, oh ada transaksi besar nih. Jadi tetap sinyal entry-nya adalah ketika dia ada price action-nya ya, ketika dia breakout. Perlu konfirmasi lagi. Nah, disinilah konfirmasinya. Yang bawah ini adalah haki. Jadi kalau banyak yang HK, dia akan berwarna hijau-hijau. Kalau banyak yang haki, dia akan berwarna merah-merah. Jadi gampang banget untuk ngebacanya ya. Ini chart daily. Kalau biasanya yang fast trading biasa akan menggunakan 5 menit. Karena informasinya sama juga nih. Di 5 menit dia ada spike, artinya ada transaksi dalam jumlah besar, lotnya besar. Dan terutama kalau dia lagi sideways sih biasa lebih kepake ya. Dan ini haki selama dia masih di HK, artinya masih oke. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nanti besok mulai ada merah-merah gitu ya, itu artinya ada yang haki. Sehingga kita bisa tahu nih, oh lagi banyak yang haki, berarti kita exit dulu. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya. Wine. Ini saham baru juga nih. Karena dia masih pendek, saya pakai hourly aja ya. Jadi wine. Kalau secara daily sih dia ini karena belum ada informasinya nggak bisa kita analisa ya. Momentumnya belum ada tuh. Makanya kalau untuk saham-saham yang baru IPO, untuk analisa teknikal agak sulit. Kita bisa menggunakan time frame kecil sih. Untuk time frame kecil, ini time frame hourly yang saya gunakan, momentumnya sih masih oke ya. Walaupun mulai berubah menjadi biru tua dan semakin menurun, dia masih di atas garis win line. Jadi batasnya tuh ini, garis win line-nya. Sinyal entry-nya sebelah sini tentunya, seperti yang tadi saya info di depan ya, bahwa dia di atas garis win line, pixel hijau-hijau, dan mulai ada momentum yang semakin meningkat. Selama dia masih di atas garis win line, masih oke. Jadi ini hold aja, tinggal pasang trailing stop. Jadi wine di hold, pasang trailing stop. GD, GD ini karena kurang informasi ya, jadi nggak bisa digunakan dulu. Jadi pakai yang tadi time frame kecilnya aja. Oke, kita lihat pakai hourly bisa nggak nih? Nah, hourly juga sama tuh. Titik hijau buy dan masih hijau artinya hold, tunggu aja sampai keluar titik merah artinya exit. Selanjutnya, oke, itu udah ke 10 nih. Berarti saya akan share beberapa saham yang menarik untuk menjadi watchlist-nya teman-teman. Tadi hari ini sih GZCO menarik banget ya. Menarik banget sih GZCO. GZCO 5. Nah, aduh, PD GZCO. Nah, saya akan share beberapa chart deh. Jadi kalau menggunakan WIN, ingat yang tadi saya bilang, dia breakout ke atas garis win, pixelnya hijau-hijau, dan dia ada momentum yang semakin meningkat, artinya buy. Apalagi volumenya lumayan ada ya, jadi masih hold aja. Resist 126 dan ada MA 200 di 136. Tunggu sampai dia muncul momentum biru tua, artinya potensi pembalikan arah, sehingga teman-teman kalau mau taking profit sebagian, itu boleh banget. Jadi ini masih hold statusnya. Kalau mau entry, maka usahakan untuk buy on weakness aja ya. Dan kalau menggunakan hak kaki itu, ini hak kaki secara daily, ingat yang tadi saya jelasin soal spike-nya itu, frekuensi analyzer, artinya ada transaksi besar, dan kita harus menunggu konfirmasi dari price action-nya, yaitu dia breakout. Sehingga di sini bagus banget kalau teman-teman ikutan entry, maka happy cuan ya. Kita lihat lagi di 5 menitnya, barangkali tuh kalau teman-teman ada yang telat entry, maka bisa menggunakan 5 menitnya. Di sini ada spike, artinya ada transaksi dalam lot yang besar. Disinilah konfirmasinya, yaitu ada action HK. Jadi ada yang HK ya, maka harganya naik. Ini masih hold aja, karena dia walaupun ada yang haki, ini merah-merah haki ya, kaki walaupun cukup besar di atas rata-rata, tapi grafiknya masih naik nih. Kecuali besok misalnya tiba-tiba banyak yang buang merah-merah-merah dan semakin menurun. Nah, itu sebaiknya jangan entry dulu. Tapi kalau nggak ada buangan, maka masih oke ya. Kalau menggunakan GD, sinyal entry-nya sudah sejak di sini dan statusnya masih hold. Jadi mudah-mudahan lanjut terus ke area resist selanjutnya.
Next, Dewa. Ini agak high risk nih, tapi si Dewa. Nah, Dewa. Jadi momentumnya kan ada tuh ya. Jadi cukup menarik. Volumenya juga sudah mulai ada lagi. Tapi dia lagi di area resist nih. Ada MA200. Mudah-mudahan sih breakout ya. Dengan supportnya bisa menggunakan garis win yaitu 56. Ini titik hijau juga, tapi di area resist nih. Dia lagi sideway ya, sementara sideway di area sini. Karena masih sideway, kalau mau tektokan aja sih silakan banget. Area 56 sampai 62, 62, 63 itu area resistnya. Tapi kalau dia breakout lagi, maka tinggal hold aja ya. Haki, haki sih menarik, masih oke. Cuma ini sahamnya kan nggak begitu liquid ya kalau nggak salah. Oh, lumayan sih ya volumenya ya rata-rata transaksi di 7,8 miliar. Oke, kita lanjut ASII. Nah, kali ini blue chip. Karena dia blue chip, maka harus pantau juga ya indeks kita tuh seperti apa. Kalau indeks kita turun, besok besok misalnya koreksi dan breakdown, maka mungkin yang blue chip mendingan hindari dulu. Ini momentumnya sih masih bagus. Dia masih di atas garis win line. Supportnya winline ya kita pakai di kalau ini kan angkanya di generate by system jadi kita harus bulatin sesuai dengan fraksinya jadi 5.800 itu area support dan resistnya mudah-mudahan sampai di sini ya 6275. GD kalau GD spek buy di sebelah sini kalau teman-teman telat entry maka bisa entry sebelah sini dan statusnya juga masih hold. Ini ada supportnya 5825 tuh, ini resistnya 6200. Selanjutnya, yang ini sahamnya juga high risk lagi nih. Karena memang kondisinya lagi begini ya. Malah waran-waran yang lagi banyak nih. Kalau teman-teman lihat top top gainernya banyak-banyak waran-waran lagi berkeliaran. Nah, untuk si UFO ini juga nggak begitu liquid. Liquid sih sebenarnya, tapi dia cukup gorengan ya. Jadi mesti hati-hati. Momentumnya sih mulai ada meningkat dan pixelnya hijau-hijau di atas garis winline juga. Mudah-mudahan sih lanjut terus nih. Dengan support, kalau garis winline-nya di 22, kita buletin ke bawah deh, 228. Dan resist di 404. Ini ada angkanya tuh. Kita lihat menggunakan GD. Oh, kalau GD UFO di sini ya, dari berapa candle tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Jadi enak banget menggunakan ini, tinggal dilihat aja sinyal entry-nya, titik hijau, exit-nya merah. Jadi yang ini belum ada titik merah ya, masih di hold. UFO, UFO. Ini HKQ 5 menit, ada spike dan ini masih meningkat, jadi mudah-mudahan masih lanjut. BP. Ini juga saham-saham high risk. Jadi yang hari ini watchlist-nya agak high risk, jadi teman-teman kalau misalnya tidak terbiasa dengan saham-saham high risk, mungkin bisa dihindari dulu ya. Untuk BP, BP, BP ini sebetulnya sebelum-sebelumnya volumenya kayak sisir nih. Biasanya yang volumenya kayak sisir begini ada kecenderungan bahwa bandarnya tuh cuma tuker-tukeran barang. Mungkin juga repo, intinya ada yang jagain lah ya. Dia haki, dia haka, makanya volumenya terlihatnya tidak normal, tidak wajar. Hari ini menarik karena dia breakout tapi luar biasa kenceng ya. Dia breakout volume kenceng, volumenya gede, pixel hijau-hijau dan mulai ada momentum. Jadi mudah-mudahan dia bisa lanjut ke resist 193. Tapi ingat saham ini adalah saham yang volatil banget, dia high risk. Sehingga kalau bisa teman-teman buy on weakness aja. VWAP di 169. Ini closing 178, jadi lumayan jauh ya. Support kalau secara horizontal ini 168. Candle
Titik hijaunya nih sudah sejak 1, 2, 3, 4 candle yang lalu dan ini statusnya masih hold, malah nambah barang lagi. Dengan resist 188,194 mudah-mudahan dicapai ya. Supportnya sebelah sini 153, tapi di sebelah sini tadi juga ada support tuh. Yang pakai chart win ya, lebih komplit dia support resistnya. Sini 168. Oke. Lalu Adro. Nah, Adro sebenarnya sih masih lagi koreksi, cuma saya mau informasi sedikit aja untuk Adro di weekly ya. Nanti baru pantau nih. Ini jadi masih belum oke. Kalau dari chart win tuh momentumnya juga menjadi merah. Jadi sebenarnya belum oke. Nanti lihatnya di ini, di support kuatnya. Kalau nggak salah 2660 ya. Nah, ini ya di support sebelah sini nih. Support sebelah sini. Jadi wait and see dulu ya. Tunggu di area 2660. Kalau misalnya dia mantul maka bisa spek buy, tapi kalau nggak mantul maka hindari. Jadinya kalau jebol ini jelek banget nih, artinya dia breakdown support kuat secara monthly, jadi harus hati-hati ya, bukan berarti dapat saham murah nanti jadi murahan. Mendingan kita tunggu ada sinyal entry baru entry. So far ini belum ada sinyal entry, tapi wait and see aja. Jadi kalau di 2660-nya itu ya, kalau dia mantul maka menarik sebetulnya untuk spekulatif buy. Karena si Adro ini masih ada foreign flow-nya itu. Oke. Oke, jadi kira-kira itu aja sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau dirasa bermanfaat, maka boleh ya saya minta teman-teman untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Sebelum menutup video ini, saya akan ucapkan semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman cuan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.